Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas aman.id. Di video kali ini kita bakal masuk ke Axios teman-teman. Jadi sebagai front-end developer, Axios ini wajib banget kita kuasain ya teman-teman ya. Jadi apa itu Axios? Axios adalah merupakan library open source yang digunakan untuk request data melalui HTTP teman-teman. Jadi ketika kita punya API yang dilempar sama teman backend, kita mau coba request ini dan mengkonsumsi ini, kita bisa menggunakan Axios, gampangnya seperti itu. Jadi Axios ini terkenal dengan keunggulannya yaitu yang ringan, promise based, mendukung asinkronus dan away untuk kode yang asinkronus yang tadi sempat saya bilang ya. Jadi pada Axios kita juga bisa intercept dan membatalkan request. Axios ini sangat mudah untuk dipelajari ya salah satunya. Oke, jadi itulah Axios teman-teman. Jadi dia itu adalah library open source ya yang digunakan untuk request melalui datanya HTTP. Ini biasanya dilempar sama teman-teman backend yang data API-nya bisa kita konsumsi. Oke, kita langsung aja teman-teman untuk nyobain tentang Axios ya. Jadi boleh masuk ke project kita sini ya. Kita udah jalanin project nih, saya udah jalanin projectnya, dan di terakhir kita masuk ke sini ya nih. Nah ini adalah tampilan project yang pernah kita jalanin di sesi sebelumnya ya. Nah ini ya, ini adalah data-data dummy yang udah kita buat ya. Oke, kita balik lagi di sini. Jadi di sini ya, kita udah pernah buat service ya. Ini data dummy yang kita tulis sendiri teman-teman. Nah nantinya kita nggak kita nggak pakai data ini lagi, kita pakainya adalah API ya. Jadi kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, kita udah punya yang namanya adalah ini ya, backend. Nah saya udah coba npm start backendnya. Terus kalau kita coba lihat di Postman tuh, API localhost 3900 API movies, di sini udah muncul tuh ya datanya. API-nya udah ada yang kesimpan di Mongo ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bakal coba buat service-nya ya, service untuk Axios-nya. Ini simple aja sebenarnya teman-teman. Oke, kita buat di front end-nya. Misalnya front end. Di sini kita bakal buat kita buat log dulu ya, log service. Ini biasanya dibuat untuk jaga-jaga aja sih sebenarnya. Jadi function init simple aja teman-teman, ini teman-teman bisa ikutin aja. Function log ini untuk melihat log aja sih kalau misalnya ada error ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti di front end, kemungkinan perusahaan-perusahaannya dia pakai log yang berbayar juga kemungkinan ada ya. Nah ini simple aja sebenarnya, export default untuk ngecek log doang ya. Init dipanggil sama log. Oke, setelah itu buat file baru dengan nama di sini kita buat HTTP service ya. HTTP service. Ini penamaan bebas, kalau mau sama kayak saya juga boleh. Nah, di sini kita install dulu Axios-nya teman-teman. Jadi teman-teman boleh masuk ke browser. Terus teman-teman boleh cari npm install Axios React. Yes. Nah ya. Soalnya kita belum ada ini ya. Setahu saya kita belum ada Axios. Ya, kita belum ada Axios ya. Oke, balik lagi ke browser. Kita Axios. Nah, ini di npm Axios. Terus kita copy aja Axios-nya, buka terminal lagi. Nah, npm Axios ya. Boleh diinstal npm Axios-nya teman-teman. Pastikan ada internet ya teman-teman ya. Oke, ini Axios-nya udah ada. Sekarang Axios-nya udah ada juga nih. Oke, sekarang kita masuk lagi ke HTTP service. Kita bisa import aja sebenarnya. Import Axios-nya. Terus import juga logger-loggeran ya. Log-logan lah. Log-log yang kita buat
simple aja, syarat aja sebenarnya. Nah di sini Axios kita bisa nulisnya seperti ini ya, interceptor, terus kita masukin response, terus use di sini ya, null error. Ini saya mau coba agak cepet aja teman-teman, karena codingannya ini sebenarnya bisa teman-teman testing ya. Expected error, ini penamaan bebas. Error, kalau ada respons errornya, ini bisa jadi ini sih, ini bisa jadi udah bisa jadi paten lah ya codingan ini ya. Jadi teman-teman bisa pakai nantinya kalau saya turun emang mau buat jadiin paten inilah Axiosnya ya. Jadi kita bisa panggil berulang-ulang. Nah kalau misalnya nanti ada error ini, ada error yang 400, error 500 dan kawan-kawan, ini kan kalau teman-teman perhatiin ya, kalau saya tonton ke website itu ada error-errornya ya. Nah itu ada error-errornya, itu ada artinya nih, error 500 apa, error 400 apa. Nah kita mau bikin ini teman-teman. Oke, simple aja sih sebenarnya ya. Terus expect error, logger.log. Ini logger ini bisa diganti sama logger berbayar nantinya ya, kalau emang nantinya teman-teman emang di perusahaannya pakai logger itu ya. Terus return promise, berbasis promise tadi ya, reject. Kalau error munculin reject ini. Oke. Nah terus kita export default Axiosnya, ada get ya, ada get Axios titik get post Axios titik post put Axios titik put delete, ada Axios titik delete ya. Oke, udah simpel aja teman-teman. Oke, jadi kalau di sini ini udah kita buat service-nya teman-teman. Terus kita lihat dulu di sini di backend-nya teman-teman. Di backend tuh ada ini sebenarnya. Di sini ada codingan untuk si update, terus get dan kawan-kawannya ya. Jadi kalau saya mau coba lihat Axios atau get /get, kita bisa lihat sebentar, kita bisa lihat di rentals, kita bisa lihat di index mana ya, logging course bla bla bla. Oke, config express user. Nah ini semua codingan ini sebenarnya udah ada di ini ya, di backendnya ya. Jadi kita udah dapat semua fungsi yang dari nih get ya, /post ya, /put, /delete dan kawan-kawan. Kita udah punya nih semua fungsinya. Jadi kita tinggal panggil aja di front end-nya seperti ini ya, gampangnya seperti itu. Oke, sekarang baru 8 menitan lah ya. Nah sekarang kita coba masukin teman-teman di genre service-nya. Ini kita hapus saja, kita ganti sama HTTP, terus HTTP service yang tadi ya, kita panggil teman-teman HTTP service. Nah terus kita export function get genres ya, terus URL-nya ya, return http://get, terus lihat postman, kita mau manggil genres ya, genres gini ya. Kita lihat, nah dia dapat tuh genresnya ya. Nah ini kita copy, kita taruh ke codingan frontend kita. Nah seperti ini. Oke, ini di save. Nah setelah itu kita bisa
bisa apa namanya buat movie service-nya ini nggak kayak gini ya. Kita mau buat semuanya emang by HTTP request. Oke, kita bakal lanjut teman-teman di video sebelumnya. Jadi kita sampai sini dulu untuk video Axios-nya. Kita bakal lanjut di video selanjutnya.